Ramalan Sakti Jayabaya. Walaupun hidup ribuan tahun lalu, ramalan Jayabaya masih banyak dibahas sampai sekarang. Berikut ini ramalan Jayabaya untuk Indonesia tahun ini. Yang pertama, Indonesia akan mengalami kondisi alam yang mengkhawatirkan. Isi dari ramalan Jayabaya yang pertama adalah mengenai kondisi alam Indonesia. Ramalan Jayabaya mengatakan bahwa kondisi alam di Indonesia akan mengalami fase yang mengkhawatirkan. Ramalan Jayabaya juga mengatakan bahwa kondisi alam yang mengkhawatirkan dilatar belakangi oleh terjadinya bencana alam yang didominasi oleh elemen air, api, dan batu. Yang satu ini memang berkaitan dengan beberapa bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Indonesia kerap dilanda beberapa bencana alam seperti gempa bumi yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi. Yang kedua, Indonesia akan mengalami resesi besar. Indonesia akan mengalami resesi besar-besaran pada tahun 2023 yang menyebabkan kemiskinan di mana-mana. Ramalan tentang hal ini ditulis dengan tulisan "Wong golek pangan koyo gabah di intere" oleh Raja Jayabaya, yang artinya adalah orang-orang akan kelabaan dalam bertahan hidup layaknya beras yang digoyang-goyangkan dalam tampah. Isu resesi besar-besaran juga sempat ramai akhir-akhir ini. Banyak influencer di berbagai platform media sosial membesar-besarkan isu ini dengan menjelaskan sebab dan akibatnya dan cara preventif dalam mengatasi hal ini. Kekacauan politik. Setelah isu ekonomi tentang kondisi politik Indonesia di tahun ini dan tahun depan, kondisi politik Indonesia diprediksi akan mengalami kekacauan menurut ramalan Jayabaya. Raja Jayabaya mengatakan, besok yen ono peperangan teko wetan kulon, kidul lan lor, akeh wong becik sengsara, wong jahat saya seneng. Lan ana peperangan ing jero amarga para pangkat akeh sing padha salah paham. Artinya, besok jika ada perang antara timur, barat, selatan, dan utara, banyak orang baik akan sengsara dan orang jahat akan bahagia, dan ada perang internal karena ada banyak kesalahpahaman, pangkat, dan arsip. Ungkapan Jayabaya menggambarkan kondisi politik di tahun depan, di mana akan banyak perang saudara yang disebabkan oleh kesalahpahaman dalam politik Indonesia. Ramalan Sakti Jayabaya juga mengupas pandemi di Indonesia belum berakhir. Selanjutnya berisikan isu pandemi yang belum berakhir. Raja Jayabaya mengatakan, akeh wong dicokot lemut mati, lan akeh wong dicokot semut sirno, yang artinya jika orang yang digigit nyamuk mati, dan banyak pula yang digigit semut hilang. Semut adalah istilah untuk ungkapan virus yang menyebar saat pandemi yang diprediksi akan terjadi pada tahun ini. Berikutnya, Indonesia akan mengalami peningkatan teknologi transportasi. Indonesia akan mengalami peningkatan dalam hal teknologi. Indonesia diramal akan memiliki banyak transportasi baru yang lebih modern. Raja Jayabaya mengatakan dalam bukunya, akeh omah ning dhuwur jaran, yang artinya adalah banyak rumah di atas kuda. Kuda dalam tulisan tersebut merujuk pada kendaraan atau alat transportasi yang digunakan pada zaman dahulu. Lalu, ungkapan dari ramalan Jayabaya tersebut memiliki kognisi pada betapa modernnya transportasi yang tercipta nanti. Kitab Jangka Jayabaya memprediksi akan terjadi praktik korupsi di tanah air
yang dulu masih bernama Nusantara. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya pejabat yang haus akan kekuasaan dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya. Akeh janji ora ditepati, akeh wong nglanggar sumpahe dhewe. Artinya banyak orang yang melanggar janji dan sumpah jabatan yang diartikan untuk para pejabat banyak yang dilanggar. Misalnya, hakim berkhianat, pejabat yang korupsi, dan lain sebagainya. Akeh manungso mung ngutamake duit, lali kamanungsan, lali kabecikan, lali sanak, lali kadang. Artinya banyak manusia yang hanya mengutamakan uang, lupa peri kemanusiaan, lupa kebaikan, dan lupa saudara. Kejadian-kejadian yang diramalkan Sang Prabu Jayabaya sudah terbukti nyata. Hilangnya pasar pagi. Menurut Ki Tuwuh, dalam kitab Jangka Jayabaya banyak mengeluarkan sindiran untuk kehidupan masa depan seperti sekarang. Jayabaya bisa memprediksi pasar rakyat yang biasanya ramai di pagi hari, kini sudah tak bisa didengar dalam radius 5 km. Beberapa sindiran tersebut antara lain: besok yen wis ana kereta mlaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, prau mlaku ing awang-awang, kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, iku tondo yen jaman Jayabaya wis cedhak. Yang berarti besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, artinya adanya rel kereta api. Perahu berjalan di atas angkasa, artinya terciptanya pesawat terbang. Sungai hilang lubuknya, artinya kehilangan sumber air. Dan ini sudah terbukti, termasuk pasar hilang kumandangnya, di mana zaman dahulu pasar di pagi hari seperti suara lebah, karena suara pedagang dan pembeli bisa terdengar sampai radius 5 km, kata Ki Tuwuh. Tren orang mencari pesugihan. Selain memprediksi munculnya teknologi pesawat terbang dan kereta api, dalam kitab Jangka Jayabaya juga mengatakan akan maraknya fenomena orang-orang tergila-gila dengan pesugihan karena malas untuk bekerja. Perlambang tersebut mengatakan akeh wong nyambut gawe apik-apik padha krasa isin, luweh utama ngapusi, wegah nyambut gawe kepengin kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, gedhekake duraka. Artinya banyak orang yang bekerja baik-baik merasa malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, mencari pesugihan, tumbal, dan lain sebagainya. Banyak orang mengumbar nafsu angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka.